Shalom, halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun pembahasan kita selanjutnya yaitu menemukan pengetahuan baru dari teks non-fiksi. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi teks non-fiksi, kita akan mempelajari jenis-jenis paragraf terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan membahas tentang teks non-fiksi dan teks fiksi. Namun, untuk saat ini kita akan membahas jenis-jenis paragraf. Jadi, supaya lebih paham, mari simak videonya. Nah, anak-anak pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Nah, pasti sudah tahu ya apa itu gagasan utama. Gagasan utama adalah ide pokoknya yang dalam paragraf. Kemudian ciri-ciri dari paragraf yang pertama, kalimat pada baris pertama terletak agak dalam. Biasanya dengan jarak 5 ketukan atau 5 huruf dari margin kiri dan selalu dimulai dengan baris yang baru. Kemudian baris selanjutnya rata pada margin kiri. Yang kedua, paragraf memiliki dua jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat pendukung. Anak-anak pasti sudah tahu ya. Nah, kalimat utama ini mengandung ide pokok paragraf, sedangkan kalimat pendukung berfungsi merinci atau mengembangkan kalimat utama. Yang ketiga, sebuah paragraf biasanya terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis paragraf. Ada 3 jenis paragraf yang akan kita bahas. Yang pertama, paragraf deduktif. Apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ya, jadi ingat, deduktif kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, kemudian paragraf ini diawali dengan pernyataan yang bersifat umum dan dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan khusus yang berupa contoh-contoh, rincian khusus, bukti-bukti, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri paragraf deduktif. Yang pertama, kalimat utama berada di awal paragraf. Kemudian, kalimat disusun dari pernyataan umum dan disusul dengan penjelasan-penjelasannya. Selanjutnya, paragraf yang kedua adalah paragraf induktif. Nah, paragraf induktif adalah kebalikan dari deduktif. Jadi, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir. Kalau tadi deduktif di awal, induktif di akhir paragraf. Nah, paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat pendukung yang berupa fakta, contoh-contoh, rincian khusus maupun bukti-bukti yang ada, lalu disimpulkan ke dalam satu kalimat di akhir paragraf. Adapun ciri-ciri paragraf induktif yaitu diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan sebuah kesimpulan berdasarkan penjelasan-penjelasan khusus tersebut. Nah, kesimpulan yang merupakan kalimat utama terdapat di akhir paragraf. Jenis paragraf yang ketiga yaitu ada paragraf campuran. Nah, campuran ini artinya campuran dari paragraf induktif dan deduktif. Jadi, paragraf campuran adalah paragraf yang diawali dengan mengemukakan kalimat utama, lalu diikuti dengan kalimat-kalimat pendukung,
dan diakhiri dengan kesimpulan pada bagian akhir paragraf. Nah, paragraf ini memiliki dua kalimat utama. Inilah paragraf campuran, yaitu berada di awal dan di akhir kalimat. Ciri-ciri dari paragraf campuran, yang pertama, memiliki kalimat utama pada awal dan ditekankan kembali pada akhir paragraf. Yang kedua, adanya pengulangan atau variasi pada beberapa kata kunci pada awal dan akhir paragraf. Nah, itulah ketiga jenis paragraf. Supaya lebih paham, mari kita membahas beberapa soal atau contoh. Contoh menentukan jenis-jenis paragraf. Tentukanlah jenis paragraf berikut ini. Nah, di sini ada teks. Mari kita baca bersama-sama. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Nah, kira-kira kalimat ini paragraf ini termasuk paragraf induktif, deduktif, atau campuran anak-anak? Iya, betul sekali. Nah, kalimat ini harus kita cari dulu kalimat utamanya di mana dalam paragraf. Kita lihat apakah di awal atau di akhir. Nah, anak-anak bisa baca di mana yang lebih menjelaskan secara umum. Iya, di awal paragraf. Ya, kalimat utamanya berada di awal paragraf karena di awal paragraf menjelaskan secara umum. Kemudian selanjutnya di baris selanjutnya itu lebih menjelaskan lebih detail lagi. Jadi di awal ini termasuk sebagai kalimat utama karena penjelasannya secara umum dan baris selanjutnya itu merupakan penjelasan-penjelasannya. Sehingga kalimat utama berada di awal, yaitu belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Nah, karena kalimat utamanya di awal sehingga paragraf ini termasuk ke dalam paragraf deduktif. Selanjutnya, tentukanlah jenis paragraf berikut ini. Apapun jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Sama halnya seperti mengkonsumsi makanan. Terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Misalnya saja obesitas, serangan jantung, stroke, atau penyakit-penyakit lain seperti kolesterol dan gula. Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Nah, kira-kira ini termasuk kalimat induktif, deduktif, atau campuran ya. Kira-kira kalimat utamanya berada di mana? Iya, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dikatakan bahwa makanlah sesuai dengan kebutuhan demi menjaga kesehatan jangka panjang. Nah, kalau di paragraf ini, di awalnya itu yang merupakan penjelasan-penjelasannya. Kemudian kesimpulannya berada di akhir paragraf. Sehingga di akhir paragraf itulah yang merupakan kalimat utamanya. Karena kalimat utamanya berada di akhir, sehingga paragraf ini termasuk ke dalam jenis paragraf induktif. Ya, nah kemudian anak-anak perlu ingat, kata kunci untuk paragraf induktif biasanya dalam paragraf itu diakhiri atau disertai kata untuk itu, sehingga, maka, oleh sebab itu, jadi, dan lain-lainnya, yaitu yang merupakan sebagai kesimpulannya. Selanjutnya,
kita akan menentukan jenis paragraf berikut ini. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan mempunyai pondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, di mana letak kalimat utama dalam paragraf ini? Ya, betul, di awal dan di akhir paragraf. Karena di awal paragraf itu merupakan kalimat umum. Kemudian selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas. Dan di akhir paragraf ini ditekankan kembali bahwa pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, ini juga merupakan kalimat utama. Jadi kalimat utama dalam paragraf ini ada dua, yaitu di awal dan di akhir. Nah, karena ada di awal dan di akhir, sehingga paragraf ini termasuk ke dalam jenis paragraf campuran. Nah, bagaimana? Mudah kan menentukan jenis-jenis paragraf? Jadi, anak-anak harus mengingat jenis-jenis paragraf itu ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif yang berada di awal paragraf, yang kemudian paragraf induktif yang berada di akhir paragraf, dan paragraf campuran berada di awal dan di akhir. Harus diingat ya anak-anak. Demikian penjelasan Miss hari ini. Semoga apa yang kita pelajari boleh anak-anak pahami dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.